Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Jelas? Jelas, Pak. Baik. Jelas. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Pagi ini dapat memulai perkuliahan Quran Hadis pada Magister Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Insya Allah kita akan melakukan perkuliahan sampai bulan Januari kalau tidak salah ya. Selama kurang lebih 16 sesi. Ini anggota kita berapa orang ya? Suaranya kurang jelas, Bapak. Yang masuk baru 15 ini, Bapak. Oh ya. Sekarang jelas nggak suara saya? Masuk, jelas, Pak. Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Kurang keras dikit. Kurang keras dikit ya? Ya. Kurang keras. Kurang keras atau masih atau sudah cukup keras? Cukup, Bapak. Cukup, Bapak. Karena ini berada di tempat apa ya? Tidak di rumah, tidak di kampus, tapi sedang ada acara di luar. Mencari tempat yang kira-kira nyaman untuk menyampaikan perkuliahan. Karena berbarengan dengan sebuah kegiatan yang sedang saya ikuti di luar tempat domisili dan kampus saya. Tugas saya sehari-hari di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, kita saling bertukar memang. Ada dosen-dosen UMY yang mengajar di UMS. Begitu juga ada dosen UMS yang mengajar di UMY. Yang penting sama-sama Muhammadiyah. Jadi kita bertukar dosen. Tapi juga nantinya kalau MBKM itu bisa dilaksanakan secara Luring. Bisa dilaksanakan secara optimal, juga bisa student exchange juga ya, bertukar mahasiswa. Ada mahasiswa UMY yang mengambil mata kuliah di UMS, ada mahasiswa UMS yang mengambil mata kuliah di UMY. Ya, jadi seperti itu. Oh, suara saya katanya agak jauh ya. Mungkin kalau nggak pakai headset, Sip, sudah bagus ini, Pak. malah bagus ya. Ya, keras. Ya. Perkuliahan di S2 itu tergantung fungsinya ya. Fungsinya tergantung latar belakang pendidikan dari S1 yang sudah diikuti. Kalau S1-nya adalah berlatar belakang dari S1 studi keislaman, apakah itu PAI, apakah itu mungkin KPI atau ekonomi syariah, atau ya pokoknya S1 keagamaan, maka sekolah S2 di Magister Ilmu Agama Islam atau Magister Studi Islam ini berfungsi sebagai refreshment
refreshment dan development. Jadi penyegaran dan pengembangan. Akan tetapi kalau latar belakangnya dari studi lain, misalnya dari fakultas-fakultas non-keagamaan atau prodi-prodi non-keagamaan, hukumnya misalnya dari hukum umum ya, kemudian ekonomi umum, pendidikannya dari FKIP, pendidikan umum ya, misalnya pendidikan biologi, pendidikan matematik, pendidikan akuntansi, pendidikan ya macam-macam lah, geografi dan sebagainya. Ambil S2 keagamaan, magister studi Islam atau magister ilmu agama Islam, maka tentu itu merupakan studi matrikulasi juga ya, harus mengawali, belajar dari awal. Apalagi bicara tentang studi Quran hadis. Quran hadis ini untuk di magister ilmu agama Islam UMY ini meliputi ulumul Quran, ulumul hadis, tapi juga bicara tentang kajian ayat-ayat Al-Quran dan kajian hadis, atau katakanlah tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan juga syarah, pendalaman, pemahaman terhadap hadis yang terkait dengan konsentrasi studi yang dipilih. Kalau tidak salah pada 16 orang yang saya terima ada 17 orang. Tapi ada satu orang pindah ke kampus lain. Dalam hal ini pindah ke kampus UMS. Jadi sudah ketemu saya karena perkuliahan saya di UMS yang S2 Magister Pendidikan Agama Islam sudah masuk ke pertemuan yang keempat. Jadi sudah sesi ke-78. Sesi ke-78 ada nama Mbak Dharma Ratna Purwasari. Nah, ketika saya dikirimi daftar mahasiswa oleh Pak Ivan, ada nama juga Dharma Ratna Purwasari. Saya tanya Mbak Dharma, sampean kuliah di 2 tempat, di UMS dan di UMY? Enggak Pak, saya kuliahnya di UMS saja, memang dulu sempat daftar di UMY. Ya berarti nama yang ke-17 yaitu Mbak Dharma Ratna Purwasari itu tidak ada di kelas kita sekarang ini ya. Tidak ada di kelas kita. Maka kalau menurut catatan saya seperti daftar nama yang dikirim oleh Pak Ivan, kita ber-16 mahasiswa. Apakah itu utuh 16 atau ada perubahan atau ada tambahan, wallahu a'lam, belum tahu ya. Nanti kita konfirmasi lebih lanjut kepada Pak Ivan. Ya, jadi kalau daftar nama yang diberikan oleh Pak Ivan kepada saya, nomor 1 Mas Harun Suyanto. Ada Mas Harun Suyanto? Iya Pak, ya Mbak Pak. Dari mana Mas Harun? Saking Gunung Kidul Pak. Oh, Gunung Kidul pundi? Wonosari, Baliarjo Pak. Oh, Baliarjo. Iya. Kalau saya Gunung Kidulnya Kepek.
Kepek 1. Gini Pak Toharudin nggih, almarhum. Nggih, betul. Itu bapak saya. Bapak mertua saya. Alhamdulillah. Kemudian Mas Hamid Dwi Yono. Mana Mas Hamid? Iya, Pak. Halo, Pak. Dari mana Mas Hamid? Saking Jogja kemawon, Pak, Umbul Harjo. Umbul Harjo. Oh ya, tadi Mas Harun itu S1-nya di mana? Dari mana S1-nya? IAIN dakwah, Pak. Oh, Fakultas Dakwah IAIN. UIN ya. Tapi masih IAIN ya waktu itu. Waktu itu IAIN, Pak. Jadi kan berarti lulus tahun berapa? Lulus 97, Pak. Oh ya, makanya gelarnya masih SAG ya. Nggih. Kalau sekarang kan gelarnya mungkin SOSI apa ya? Kalau dakwah itu. Nah, dulu masih sama semuanya SAG, sarjana agak gimana gitu ya. Gimana, Pak? Artinya alam gaib. Mas Hamid Dwiyono lulusan mana? Kami, Pak, IAIN, Pak. Oh ya, IAIN. Jurusannya, prodinya? Prodinya tarbiyah, Bapak. Oh, tarbiyah. Pak Suryana. Suryana atau Suryono? Suryana, Bapak. Pak Suryana. Dari mana? Asli Jawa Barat, Bapak. Oh, ya. Tasikmalaya. Ya. Kalau Suryono Jawa, kalau Suryana Jawa Barat. Jawa Barat. Konsentrasinya Di apa ini? KKI, Bapak. Komunikasi dan konseling Islami. Terus, Bapak. Jadi ada irisan dengan psikologi dan dakwah, psikologi dan dakwah. Betul, Bapak. Samsul Ma'arif. Mana Pak Samsul Ma'arif? Hadir, Bapak. Dari? Halo, Bapak. Dari mana Pak? Asli Temanggung. Temanggung. Tinggalnya di Sleman. Tugasnya di kota Jogja. Oh, okay. Tugas di mana? Di KUA Tegarrejo, Bapak. Oh, Kemenak Kota Yogyakarta. Kemenak Kota Yogyakarta. Konsentrasinya juga KKI. S1-nya? S1-nya? S1-nya di UIN Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Jurusan? Perbandingan Agama Usuluddin. Oh, perbandingan agama. Alumni 2005. Kalau perbandingan agama sama dengan saya. Saya juga S1-nya perbandingan agama tapi UMS. Fakultas Agama Islam UMS. Kemudian Mas Galih, Pak Galih Sukandar. Mas Galih. Dari mana? Dari Gunung Kidul, Pak. Gunung Kidul mana? Panggang. Panggang. Alumni dari UIN. UIN Yogyakarta. Jurusannya Fakultas Syariah ya, Akwal Sasya. Mengambil KKI ya, konsentrasi komunikasi konseling Islami. Ini enggak ada yang ngambil apa? Konsentrasi apa kemarin hukum Islam ya. Biasanya kan ada itu. Teman, Pak. Berikutnya Muhammad Nur. Ustadz Muhammad Nur mana? Sudah hadir? Muhammad Nur belum hadir. Belum, Bapak. Baik. Berikutnya Ariandi. Mas Ariandi. Ariandi juga belum hadir ya. Ariandi ini MPI, Muhammad Nur juga MPI. Kemudian Hanif Indra Kusuma. Hadir, Bapak.
Hanif Indra Kusuma dari Magelang, Bapak. Dari Magelang. S1-nya dulu. S1 di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Pak. Unida Gontor ya. Nggih. Tarbiyah juga, PAI. Saya Usuluddin, Pak. Usuluddin. Seperti jenengan, perbandingan agama, Pak. Konsentrasinya MPI, Pak. Konsentrasi MPI. Muhammad Afif. Muhammad Afif. Ada Iya, nggak? Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Muhammad Afif Al-Fatih. Asli. Di sini namanya Muhammad Afif, di situ Afif Al-Fatih. Ya, nama Zoom-nya, Pak. Ya. Aslinya Muhammad Afif. Oke. Konsentrasi MPI dulu S1-nya dari UMY, Bapak. UMY. Dari Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Oke. Kalau tinggalnya di mana sekarang? Asal dari mana? Kalau kelahiran Ponorogo, cuma ngajarnya di Bogor, Bapak. Bogor mana itu? Bogor Jawa Barat Bogor, atau? Jawa Barat, ya. Karena Bogor, kan Jawa Barat. di Gunung Kidul juga ada Bogor itu. Gunung Kidul juga ada Bogor. Dekat Pelayan. Bogor Jawa Barat ya. Bogor Pelayan. Iya, bukan Bogor Pelayan. Atok Susanto. Atok Susanto. Dari mana, Mas? Saking pundi? Dari mana? Bantul, Pak. Imogiri. Bantul Imogiri. Lulusan dari UMY, Pak. UMY, PAI berarti ya? Nggih. Gelarnya kan SPD. Oke. Melanjutkan konsentrasinya manajemen pendidikan Islam. Dwi Purwanto. Dwi Purwanto. Ya, Bapak. Dari Sleman Moyudan, Bapak. Sleman Moyudan. Lulusan dari S1? Lulusan dari S1 UNZ dan PGSD UT, Bapak. 2 kali. Oh, jadi UMY-nya apa? Tarbiyah? UNZ-nya UNZ, negeri. UNY-nya jurusan? Jurusan Teknologi Pendidikan. Teknologi Pendidikan. Kemudian PGSD-nya juga UNY juga? PGSD. Ambil PGSD, Bapak. UT, Universitas Terbuka. UT, oh 2. Nggih. Kesarjanaan. Awang Dani Armansah. Mas Awang mana? Pak. Dari mana Pak Awang? Dari Gamping nih, Pak. Oh, dekat sini aja ya, dekat UMY ya. Dari Gamping. Ya, baratnya UMY itu ya. Saya utaranya, Pak. Pasar Gamping. Oh, utaranya ya. Oh iya ya. Saya ke sana agak bingung itu. UMY rasanya di selatan jalan, ternyata di barat jalannya. Iya, Pak. Lulusan UMY juga berarti? Iya, UMY, Pak. Oke. Kemudian Akbar Nur Aziz. Akbar Nur. Dari mana asalnya? Asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah, Pak. Kebumen, Jawa Tengah. Lulusan S1? PAI UMY, Pak. PAI UMY, baik. Kemudian Titi Anjasari. Bu Titi. Monggo Bu Titi, dari mana? Monggo Mbak Titi. Bu Titi dari baru perjalanan kemana ini? Di mobil. Bu Titi. Baru di lapangan Bapak mengantar putranya. Oh begitu. Jadi mungkin agak terganggu suaranya mungkin. Ya, Titi. Monggo, Karang
Kajen. Jadi Bu Titik ini nggak bisa unmute, Pak ya? Sebenarnya bisa, harusnya bisa. Gimana Bu Titik Anjasari? Suaranya belum terdengar. Nah ini, kalau Bu Titik itu asalnya dari mana ya? Ada yang tahu teman-teman? Sleman Bapak kelihatan. Sleman, Pak. Sleman. Sleman. Lulusan dari? Lulusan dari mana Bu Titik? UPY Pak kemarin. UPY. UPY itu apa? Universitas ya, Jakarta. Apa? Yang UTY atau UPY? Nah, sudah masuk. Dari UPY Pak. UPY ya. UPY-nya PGRI ya? PGRI. PGRI Pak. Maaf, ini tadi saya tidak bisa membuka mikrofon. Ya, ada. Baik, makasih Bu Titik. Ya, Pak, mohon maaf. Kemudian Bu Sita Anna. Bu Sita Anna Danti. Dari mana Ibu? Dari Yogyakarta Bapak. Jogja. Di Karangkajen. Lulusan S1. Satunya UMY, PAI, kemudian lanjut UT sama dengan Pak Dwi. Oh gitu, bagus. Yeah. Pokoknya mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Iya, Bapak. Kemudian Munirul Amin. Iya, Bapak. Munirul Amin. Saya dari Piungan, Pak. Piungan. Lulusan S1 saking pundi? Dari mana? Saya di kelasnya Pak Suryana Pak Harun di dakwah IAIN Sunan Kalijaga, Pak. Oke. Terus dakwah IAIN Sunan Kalijaga. Jaga. Yang belum tadi siapa ya? Kalau Asyababu Zaki, Pak. Oh itu di daftar yang dikirim Pak Ivan jenengan belum masuk malahnya. Nomor induknya berapa ya? Nomor mahasiswanya. Nomor induk mahasiswanya. 2021 atau 2020? 2021. 2021 1101 3 angka terakhir 018. 018. Nah, berarti menjadi 17 ya, karena Mbak Dharma nggak ada tapi diganti Mas Asyababu Zaki. Iya, Pak. Hanya tadi ada 2 orang yang tidak masuk ya. Yaitu yang nggak masuk tadi siapa? Ariandi sama Muhammad Nur. Itu apa namanya? Beliau masuk di mata kuliah lain nggak? Sudah masuk berapa kali mata kuliah yang lain? Baru sekali, Pak. Kemarin, Pak. Oh, baru sekali ya. Ini memang baru awal semua ya. Jadi Mas Riyandi sama Muhammad Nur ya belum tampak. Baik, saya akan share screen. Siapa yang baru masuk? Atok. Tapi tadi sudah ya Mas Atok ya? Sampun, Bapak. Mas Galih belum tadi. Sudah yang belum, Pak. Galih Sukantar sudah tadi. Oh, sudah. Wah. Ya. Nanti yang belum Mbak Titik 2 ini. Zoom-nya. Oh ya. Nah. Sebentar saya
Carikan screen-nya dulu. Ini karena tidak di rumah jadi agak beda situasinya. Kalau di rumah perangkatnya komplit. Plus kopinya. Ya, plus segalanya itu komplit. Ya, Pak Ariandi sepertinya belum gabung di grup Quran Hadis, Bapak. Ini baru saya Jabri. Oke, dikirim linknya saja Bu, linknya dikirim biar beliau bisa bergabung. Sudah tampil PPT saya ya. Ini PPT singkat saja. Kita langsung ke capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi rancangan mata kuliahnya atau rencana pembelajaran semesternya atau RPS-nya dulu dirintis oleh Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Allah yarham, yang beliau merintis awal perkuliahan ini di program studi Magister Ilmu Agama Islam atau dulu namanya masih Magister Studi Islam. Sekarang lebih dikenalkan sebagai Magister Ilmu Agama Islam. Capaian pembelajarannya adalah menguasai konsep teori dan metode ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi berarti harus mendalami kembali bagi yang sudah mengikuti di S1-nya, mungkin di Fakultas Dakwah atau Tarbiyah PAI atau Ekonomi Syariah atau Akhwal Syahsiyah ataupun perbandingan agama, insya Allah itu sudah belajar konsep, teori, metode dan metode dalam ulumul Quran dan ulumul hadis, meskipun porsinya mungkin masing-masing prodi berbeda satu sama lain. Tentu kalau perbandingan agama, karena itu usuluddin, biasanya ulumul Quran, ulumul hadisnya agak sedikit lebih banyak. Demikian juga jurusan dakwah seperti komunikasi penyiaran Islam, biasanya belajar ulumul Quran, ulumul hadisnya sedikit lebih banyak porsinya dibanding kalau PAI. Saya nggak tahu kenapa rancangannya seperti itu. Nah, lebih-lebih kalau S1-nya jurusannya tafsir hadis. Kalau sekarang dipisah, ada ilmu Al-Quran dan tafsir sendiri, kemudian ada jurusan ilmu hadis sendiri. Itu tentu kalau ilmu tafsir ya luas sekali kajian tentang Al-Qurannya. Kalau jurusannya ilmu hadis, tentu yang lebih luas adalah konsep, teori, dan ulumul hadisnya. Nah, kalau yang tadi dari
PGSD, dari mana lagi yang umum tadi ya? Yang dari UNY tadi ngambil apa ya? Yang dari UNY itu kan berarti kan belum ambil kurikulum Pak, teknologi pendidikan. Belum pernah mendapatkan Pak saya. Jadi belum pernah mendapatkan, berarti belajar dari awal. Tapi di dalam kelas ini kan kelas S2 itu tentu sangat berbeda dengan kelas S3. Kelas S2 itu terjadi peer teaching, saling mempelajari dan membelajarkan antara satu dengan yang lainnya. Karena perkuliahannya lebih banyak diskusi dan juga lebih banyak menggali sumber belajar sendiri dan kemudian mempresentasikan sehingga nanti terjadi diskusi satu sama lain, saling memperkaya ilmu satu sama lain. Insya Allah tidak mengapa. Jadi nanti proses belajar ya dalam waktu 1 semester ini insya Allah yang dari 0 itu nanti akan bisa mengejar. Kemudian menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif. Ini kan kalau level-level dalam capaian pembelajaran ya. Ini kan keterampilan umum ya, dari mata kuliah ini diarahkan ke sana. Kemudian mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni sesuai keahliannya berdasarkan kaidah dan tata cara etika ilmiah. Kemudian bisa membuat ini solusi, gagasan, desain, kritik seni, menyusun deskripsi saintifik, dan menulis dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir. Dan sekarang di berbagai program studi, baik S1, S2, S3, outputnya itu sudah diharapkan tidak hanya sekedar skripsi atau tesis, tetapi sudah ada luaran dalam bentuk publikasi ilmiah, apakah itu jurnal ilmiah berreputasi atau proceeding dalam seminar-seminar yang juga berreputasi, seperti seminar internasional dan sebagainya. Sekarang sudah diarahkan ke sana. Bahkan beberapa program studi, kalau mahasiswa mampu menembus, katakanlah misalnya jurnal internasional berreputasi pada level tertentu, sesuai dengan aturan yang berlaku di program studi tersebut, sudah tidak perlu melakukan ujian tesis. Karena kalau dimuat itu otomatis sudah dianggap menyamai dengan ujian tesis. Apalagi level reputasinya level tinggi, misalnya terindeks Scopus dengan Q 1, wah itu sudah sangat tinggi dan itu sulit. Sulit tapi sebenarnya tidak sulit. Nah ini yang kita lihat adalah bagian ini nomor 5 dan 6 ya. Mampu menganalisis fenomena psikologi pendidikan, manajemen pendidikan. Kalau dulu ada pemikiran hukum Islam, sekarang mungkin tinggal nambah ya. Komunikasi dan konseling Islami secara mendalam, komprehensif dan kritis. Mampu mengidentifikasi psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, pemikiran hukum Islam, kan ini nggak ada, ganti komunikasi dan konseling Islami, tentu dengan kajian ayat-ayat
Al-Quran dan kajian dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara umum CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Kok mandek ini? Guys. PPT-nya yang mandek. Nah, ini bahan kajiannya. Studi Quran. Nah, ini perlu kita rubah juga ini. PPI, MPI, KKI. Ini kita gitu aja, PPI, MPI, KKI. Nah, ini enggak pakai tarbawi lagi. Kajian hadis tematik gitu aja. Kajian hadis tematik. Kajian tafsir hadis tematik PPI, KMPI, KKI. Jadi studi Quran, mengkaji tentang ulumul Quran, ada tarikhul Quran, berarti ada unsur sejarah Al-Qurannya. Kalau dalam prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, bicara tarikhul Quran itu sangat luas sekali. Itu sudah satu mata kuliah tersendiri. Tapi di sini menjadi salah satu bahan kajian kita. Jadi tidak sampai menjadi satu mata kuliah. Kalau prodinya khusus ilmu Al-Quran dan tafsir, tarikhul Quran itu sudah mata kuliah. Munasabah juga mata kuliah sendiri. Biasanya disatukan munasabah dan asbabun nuzul. Nah, tapi di sini kan menjadi satu kesatuan dalam ulumul Quran. Ulumul Quran. Ada tarikhul Quran, ada munasabatul Quran, ada asbabun nuzul, ada nasikh wal mansukh, kemudian ada kajian tentang tafsir itu sendiri, ya. Pengertian tafsir, bisa di dalamnya ada tarjamah, tafsir dan takwil, bagaimana perbedaan dan persamaan di antara ketiga tersebut. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk, metode, corak, dan kaidah tafsir Al-Quran. Yang ketiga, tentang hermeneutika dalam tafsir Al-Quran. Nah, ini saya mengikuti perintisnya saja, yaitu Allah yarham Ustadz Yunahar Ilyas, Profesor Yunahar Ilyas. Ya, nanti kita kembangkan dalam praktek. Kemudian studi hadis, hampir sama tentu konsep hadis, sunnah, khabar, sistem periwayatan. Kemudian al-jarhu wa ta'dil, kritik sanad matan. Kemudian prinsip umum pemahaman hadis, metode kompromi, nasikh mansukh, dan tarjih dalam Al-Quran. Jadi dalam hadis, ya. Jadi hadis pun ada nasikh mansuknya, kemudian tapi juga ada komprominya, tapi juga ada tarjihnya. Kalau Al-Quran juga ada nasikh mansukh juga,
Tapi mungkin jarang kita melakukan metode tarjih untuk Al-Quran, karena Al-Quran kan kedudukannya semua sama ya. Tapi kalau hadis kan nanti ada ketika ada kritik sanad, kritik matan itu ada hadis-hadis sahih, ada hadis-hadis hasan, ada hadis-hadis dhaif, dan bahkan ada hadis-hadis maudhu. Jadi ini ulumul Qur'annya dan ulumul hadisnya bagi yang sudah belajar adalah melakukan refreshment, tapi tentu juga sekaligus ada development, ada pengembangannya. Ada pengembangannya. Kalau S1 mungkin agak beda lah gitu ya. Tapi S2 sudah mulai mengeksplor, mengembangkan gitu ya. Dan itu nanti menjadi bahan untuk tadi untuk menganalisis apa ya, sampai kepada bagaimana bisa menyusun tesis, tugas akhir dari studi kita. Maka kemudian memasuki materi kajian ayat-ayat dan hadis. Kita singkat menjadi tafsir hadis tematik. Tema-tema tentang psikologi pendidikan Islam, tema-tema tentang manajemen pendidikan Islam, itu kalau disatukan PPI dan MPI itu masuknya pada tafsir hadis tarbawi, karena bicara tentang kependidikan, baik tinjauan manajemen maupun tinjauan psikologi. Sedangkan yang KKI mungkin tafsir hadis dakwah, kira-kira begitu ya. Tafsir hadis dakwah. Meskipun di situ dakwahnya ada dari aspek komunikasi, ilmu komunikasi. Monggo nanti yang mau mendalami dari sisi komunikasi juga boleh. Yang mau mendalami dari sisi konselingnya saja juga boleh. Tapi mau memadukan antara konseling, komunikasi dan konseling itu menjadi satu kesatuan yang utuh juga baik saja, boleh saja. Ya. Jadi maka nanti kajian-kajiannya ke sana. Kajian-kajiannya ke sana. Maka arah pengembangan kajiannya untuk tafsir hadis atau Quran hadis pendidikan, komunikasi, dan konseling Islami itu barangkali bisa kita fokuskan ke aspek aksiologi. Meskipun kalau mau mengembangkan ontologi pendidikan, ontologi psikologi pendidikan juga boleh gitu ya. Tapi mungkin karena pendidikan itu perlu pengembangan dalam praktek, ya, mungkin lebih kepada aksiologi. Aksiologi pendidikan, psikologi, komunikasi, dan konseling Islami. Jadi kalau mau mengambil kajian ayat-ayat Quran dan hadis tentang pendidikan, khusus pendidikan Islam boleh. Psikologi pendidikan Islam juga boleh. Kemudian manajemen pendidikan, manajemennya belum masuk, boleh. Ya. Khusus aspek manajemen pendidikan. Quran, hadis tentang manajemen pendidikan. Monggo nanti, nanti kan ada 2 penugasan, nanti kita lanjutkan pada penugasan. Jadi pendalaman ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis menjadi starting point untuk kajian, baik itu pendidikan, psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, komunikasi, dan konseling Islami. Saya hanya menyarankan atau karena ini lebih bagaimana supaya pendidikan itu dakwah komunikasi itu juga sebagai
aktivitas lebih pada praktek, maka titik tekan pada aksiologi. Tapi itu saran saja. Tapi kalau ingin mengembangkan epistemologi, boleh juga. Ontologi, epistemologi, aksiologi jadi satu kesatuan dalam pendidikan, manajemen pendidikan, psikologi pendidikan, komunikasi, dan konseling Islami, silakan. Nah, kajian ayat-ayat Al-Quran ya tentu harus berwawasan ilmu Al-Quran. Artinya ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran ya menggunakan kerangka ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir. Maka ya ilmu Qur'annya, ilmu tafsirnya dilibatkan di situ ya, dilibatkan. Tidak sekedar berwacana ke sana kemari, ada ayatnya, tapi wawasan ilmu Al-Quran dan tafsirnya nggak masuk. Nah, begitu juga kajian hadis. Kajian hadis-hadis Nabi juga harus berwawasan ilmu hadis. Nah, penjelasan penafsiran Al-Quran dan hadis dapat mengutip kitab-kitab tafsir. Jadi, marojiknya kitab-kitab tafsir. Kalau hadis tentu adalah syarah hadis, baik itu yang klasik maupun kontemporer, dan juga sekarang banyak tuh kajian tafsir Al-Quran, kajian hadis yang masuk dalam jurnal-jurnal ilmiah. Jadi rujukannya tidak hanya berupa buku-buku marojik standar, tapi juga jurnal-jurnal ilmiah, baik berbahasa Indonesia, berbahasa asing, saya kira banyak. Ya, diperkuat juga hasil-hasil penelitian itu juga ada dalam jurnal ya. Ya, pendidikan, psikologi, manajemen pendidikan, komunikasi, dan konseling Islami. Baik level pengembangan, penerapan, ini kalau aksiologi ya. Nah, tapi kalau mau mengembangkan yang ontologi, epistemologi juga dipersilakan. Nah, itu kira-kira pokok-pokok yang akan kita lakukan. Dan nanti saya meminta para mahasiswa untuk melakukan survei kepustakaan, kemudian menulis. Nah, sekarang gambarannya dalam waktu 1 semester ganti lah nih. Sebentar. Ini saya belum menunjuk mahasiswanya siapa, bertugas apa, belum. Nah, ini kira-kira ya. Hari ini kita masih ada di sesi pertama itu ya, 1-2. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nanti kita begitu masuk kepada kajian-kajian
Yang tadi yang pertama kan Tarikhul Quran, sejarah Al-Quran. Nah, di sini mulai nanti ada nama mahasiswa di sini. Ini belum saya masukkan nama-namanya. Nanti saya minta untuk apa? Mahasiswa bermusyawarah mau mengambil tema yang mana. Ya. Ini temanya sampai 16. Karena mahasiswa yang saya terima namanya ada 16. Kecuali nanti kalau berubah jumlahnya, nanti tinggal kita ini kan. Ya, ini ada yang pertama tema tentang ulumul Quran. Mulai dari Tarikhul Quran, sejarah Al-Quran dan pengkodifikasiannya. Ya. Kemudian yang kedua munasabatul Quran. Kenapa kita perlu belajar munasabah? Kita ingin melihat kesatuan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu satu kesatuan. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.000 sekian ayat, dan sekian huruf, ya. Itu adalah satu kesatuan. Maka satu sama lain saling berkorelasi. Tidak ada pertentangan satu sama lainnya. Maka disitulah pentingnya kita mengkaji munasabah Al-Quran. Kalau mengkaji sejarah Al-Quran dan pengkodifikasiannya atau pembukuannya dan pembakuannya, itu kita juga ingin melihat otentisitas Al-Quran, keotentikan Al-Quran. Kalau dalam sejarah-sejarah Quran yang ditulis oleh kaum orientalis ini orang non-Muslim yang kebanyakan dari dunia Barat mengkaji Al-Quran, itu mereka hanya melihat Al-Quran sebagai sebuah teks, naskah gitu. Dan bahkan ada yang mengatakan pandangan mereka teksnya itu teks manusiawi, jadi buatan manusia. Jadi kalau teks berarti Quran produk budaya. Nah, dalam pandangan kaum muslimin, Quran bukan sekedar teks, tapi Quran adalah kalamullah. Kalamullah. Nanti itu yang akan kita kaji. Jadi pertemuan yang akan datang, pertemuan yang kedua, sesi 3 dan 4, ada 3 tema besar, maka ada 3 pemakalah. Ada 3 pemakalah. Siapa yang mau milih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi pertemuan yang akan datang 3 topik. Kita belajar 2 sesi. Nanti sesi pertama makalah 1 dan 2, sesi kedua makalah yang ketiga. Artinya sesi pertama nanti agak panjang gitu. Sesi yang kedua lebih pendek, tapi nanti di akhir ada catatan-catatan dari saya. Jadi nanti sejarah Al-Quran, munasabah, dan asbab an-nuzul, asbabun nuzul. Nah, kemudian pertemuan yang ketiga, tatap muka yang ketiga, sesi 5 dan 6, itu sudah masuk kepada tafsir, ulumut tafsir. Tentu kalau kita mau belajar lengkap ulumul Quran, itu tidak cukup hanya itu saja. Ini hanya mengambil
aspek-aspek penting saja. Aspek penting sejarah Al-Quran, munasabah Al-Quran, asbabun nuzul. Tadi nasikh mansuh apa enggak kita pelajari. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau komplit ya silakan belajar nasikh mansuh tersendiri. Ada al-jidal fil Quran nanti sendiri, al-qasam sendiri. Itu yang ulumul Quran. Sekarang ulumul tafsirnya juga begitu. Kita langsung masuk kepada bentuk tafsir. Ada tafsir bil ma'sur, bil rohyi, dan tafsir bil isyari atau al-isyari. Nah, bentuknya masing-masing seperti apa, pandangan ulama bagaimana, dan kategori masing-masing tafsir. Ini C sebenarnya, ada C-nya. Setelah bentuk, bicara tentang metode. Metode tafsir. Metode secara umum dibagi 3. Tafsir ijmali, tafsir tahlili, tafsir muqorin, dan maudhu'i. Tadi kalau al-maksur, bil maksur itu sama dengan bir-riwayah, berarti tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir dengan riwayat-riwayat sahabat. Itu termasuk kategori tafsir bil maksur. Kalau tafsir bil rohyi berarti penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir berdasarkan ada ilmu bahasa, ada ilmu filsafat, ada ilmu-ilmu yang lainnya ya. Sehingga ada disebut tafsir ilmi macam-macam nanti ada coraknya. Kemudian tafsir isyari. Tafsir isyari, tafsir yang dilakukan oleh para sufi, kaum sufi. Ada yang menyebut dengan tafsir batini juga. Yang metode-metode ijmali berarti tafsir Al-Quran secara global. Ijmali itu secara garis besar. Biasanya tafsirnya singkat, pendek. Maka jilidnya terbatas. Ada yang cuma 1 jilid, ada yang 2 jilid, dan seterusnya. Nanti tahlili itu analitis. Tafsir yang lebih luas. Sehingga jilidnya lebih banyak. Muqorin juga begitu. Karena membandingkan berbagai macam penafsiran, membandingkan ayat dengan ayat, membandingkan ayat dengan hadis, sehingga itu juga relatif tebal. Maudhu'i apalagi temanya tinggal berapa tema yang akan dikembangkan. Itu metode tafsir. Kemudian coraknya, ada corak fikih, ada corak fikih, ada corak hukum. Ada corak tasawuf, corak budaya kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat adalah hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Ini kajian baru tentang Al-Quran, tentang tafsir. Nah, bagaimana sih sebenarnya hermeneutik, sejarahnya seperti apa, pengertiannya seperti apa, kalau dikaitkan dengan Quran bagaimana, implikasinya bagaimana. Nah, ulumul Quran dan ulumul tafsir bagian terakhir adalah metode majelis tarjih dalam memahami Al-Quran. Nah, karena UMY itu di bawah Muhammadiyah, ya kita mengkaji bagaimana pendapat Muhammadiyah, ya, bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang pemahaman penafsiran terhadap Al-Quran.
Jadi boleh juga nanti misalnya yang mau memilih sini untuk lebih memperjelas, mau dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama juga boleh. Jadi metode Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ini harus ada tambahan Muhammadiyahnya. Muhammadiyah. Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memahami Al-Quran. Ya. Mulai pengertian fungsi Majelis Tarjih Muhammadiyah, pandangan tarjih tentang Quran dan penafsirannya, manhaj pemahaman dan penafsiran Quran dalam Muhammadiyah, contoh penafsiran Quran ala Muhammadiyah. Ini berarti ulumul Quran, ulumul tafsir pada pertemuan yang keempat selesai. Kita masuk kepada ulumul hadis. Mulai pertemuan kelima, ulumul hadis. Nah, ini juga ada 3 tema besar, berarti ada 3 pemakalah nantinya. Ada 3 pemakalah. Monggo nanti kita bicarakan siapa. Gimana nggak bisa buka mikrofon, maksudnya gimana itu? Oh, Bu Anjani tadi ya, di chat tadi ya. Jadi hadis dan kedudukannya, sejarah kodifikasi hadis, ada tarikhul hadis juga ya. Faktor-faktor pendorong pengkodifikasian hadis. Nah, kalau tadi ada kodifikasi Quran, sekarang ada kodifikasi hadis. Nah, ada juga pemalsuan hadis dan sebagainya. Jadi faktor-faktor pendorong pengkodifikasian hadis karena adanya pemalsuan hadis. Juga penyebab-penyebab terjadinya pemalsuan hadis. Kemudian pembagian hadis dari kualitas, kuantitas, sanad dan rawinya. Maka nanti kita kenal ada hadis mutawatir, ahad, masyhur, aziz, gharib. Ada kualitas hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Nah, ini juga diakhiri dengan metode Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ini jangan lupa Muhammadiyahnya. Karena kalau nggak dipakai Muhammadiyah, nanti bisa dipahami tarjih dalam arti usul fikih. Tapi kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah itu berarti lembaga. Jadi diakhiri bagaimana pemahaman Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hadis. Ini juga banyak artikel-artikel, disertasi tentang ini juga sudah banyak. Nanti silakan dicari. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada ini kajian ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ini masih bersifat inventarisasi. Inventarisasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang KKI. Nanti siapa? Nah, salah satu dari yang berkonsentrasi KKI. Ayat-ayat dan hadis tentang MPI. Tentang MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian kajian ayat-ayat hadis tentang PPI, Psikologi Pendidikan Islam. Nanti kalau ada 17 tinggal nambah saja 17 apa.
Bisa juga yang KKI kita pilah. Khusus komunikasi boleh, khusus konseling boleh. Nah, kemudian bagian yang terakhir, sesi yang ke-15-16 atau pertemuan yang ke-8 itu kelompok atau perwakilan. Tapi saya kira kelompok boleh lah. Kelompok psikologi pendidikan membuat tema tentang aksiologi psikologi pendidikan Islam atau psikologi pendidikan gitu saja, perspektif Quran hadis. Kemudian kelompok yang kedua aksiologi manajemen pendidikan perspektif Quran hadis, dan yang ke kelompok ketiga aksiologi komunikasi dan konseling perspektif Quran hadis. Jadi ini topik-topik kajian yang akan kita lakukan selama pertemuan dalam satu semester ini. Untuk itu kami persilakan, barangkali ada yang mau bertanya dari Bapak-bapak. Ada yang sudah datang baru yang tadi belum dikenalkan? Nggak ada ya? Oh, Ariandi. Mas Ariandi. Ya, Bapak hadir. Nah, Ariandi dari mana? Saya aslinya dari Kalimantan, Pak. Lulusan S1 dari? Kalimantan, S1-nya dari UMY juga, jurusan ekonomi. Ekonomi Islam, ekonomi syariah. Ekonomi umum. Ekonomi umum, Ustadz, FEB. Oh, FEB. Jurusannya apa? Prodinya apa? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Kemudian ini konsentrasinya ambil apa? Konsentrasi saya MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam. Baik. Ekonominya bukan ekonomi manajemen ya. Kalau ekonomi manajemen mungkin Iya. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah saya sampaikan. Nanti kalau untuk perkuliahan kita, kalau di UMY ini kan menggunakan juga yang disebut dengan My Class. Tapi My Class-nya nanti kalau yang mata kuliah ini ditangani oleh Pak Ivan. Saya tidak pegang My Class. Tapi nggak tahu saya apakah nanti saya diberi akses ke My Class apa enggak, nanti saya tanyakan ke Pak Ivan. Kalau tidak, saya membuat alternatif kelas online juga. Apakah ada yang pernah menggunakan namanya psikologi? Ada yang pernah pakai belum? Mungkin yang jadi guru, ada yang pernah pakai, kalau misalnya kan kalau kelas-kelas online itu ada Google Classroom yang mungkin pernah pakai, ada Edmodo, ada apa lagi? Banyak ya model-model itu, ada Open Learning dan platform e-learning yang lainnya.
Kalau platform psikologi ada yang pernah pakai atau belum? Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum, Bapak. Nah, saya nanti minta kepada teman-teman untuk gabung ke platform namanya Psikologi. Ntar saya bukakan. Mudah-mudahan ini bisa diperhatikan nanti ya. Nanti saya YouTube-kan, Anda bisa mengkaji kembali, mendalami kembali ya. Bentar. Mana ini? Tanggal 24. Nah, kita masuk ke webnya Psikologi. Ketik appsikologi.com ya, app.psikologi.com. Kelihatan ini ya. Kalau kita belum punya akun, maka kita buat akun. Tapi kalau kita sudah punya akun, silakan langsung login dengan akun yang dimiliki. Ini saya sudah punya akun. Kalau sudah punya akun, kemudian kita buka kurs. Ada gangguan sedikit, kita ulangi lagi. Kita buka kurs kita, kemudian kita join kurs. Kalau sudah join kurs, maka kemudian kita masukkan kode akses kita, ya, kode aksesnya. Kode aksesnya misalnya, bentar ya. Baik dulu. Sebentar, tunggu sebentar.
Nah, kode akses kita untuk masuk ke perkuliahan Quran Hadis adalah sebagai berikut. Ini langsung kita copy paste di sini. Nah, ini adalah kode akses kita. Kalau sudah masuk, kita tinggal klik join. Join. Nah, maka kita sudah bersama-sama dengan kelas mata kuliah studi Quran Hadis Magister Ilmu Agama Islam UMY September 2021. Ya, saya kira begitu. Untuk perkuliahan kita di samping menggunakan Zoom, juga menggunakan kelas online, yaitu dengan kelas psikologi, dengan kursnya adalah studi Quran Hadis MIAI UMY. Karena saya tidak bisa mengakses my class, karena saya bukan pegawai internal UMY. Jadi kalau saudara diharuskan masuk my class, silahkan masuk juga ke my class, tapi juga masuk ke psikologi. Saya kira begitu, ya. Untuk bisa masuk ke psikologi, bikin akun dulu. Yang pertama ketik app.psikologi.com. Kemudian bikin akun atau sign up dulu ya, sign up. Kalau sudah punya akun baru sign in. Nah, baik, terima kasih. Saya kira cukup sekian. Kita akan memulai perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu nanti saya ini kan di YouTube ya, untuk diulang-ulang, untuk bisa dibuka ulang. Bagi yang belum pernah menggunakan aplikasi atau platform psikologi, bisa juga tidak usah pakai app ya, langsung psikologi.com gitu saja juga bisa. Psikologi.com. Ini coba saya contohkan. Kalau psikologi.com langsung ya. Psikologi.com, langsung di sini. Tapi ini saya harus logout dulu. Psikologi, school ya, school dari kata school ya, psikologi.com. Nah, kalau kita klik begitu, maka akan muncul ya, sama juga munculnya tuh ya. Jadi kalau belum punya maka kita belum punya ini akun. Kalau sudah punya akun, klik login. Kalau belum punya akun berarti sign up. Sign up saudara sebagai student. Sign up sebagai student. Sign up sebagai student, terus ikuti berikutnya. Masukkan data sehingga nanti punya akun. Kalau sudah punya akun, baru kemudian bisa join kelas tadi ya. Join kelas tadi. Join kelasnya cara klik course, kemudian di join kelas. Nah, karena tadi sudah join, berarti sudah ada. Baik, ini sementara kita scores dulu ya. Kita break dulu. Kita break ya.
Break dulu kira-kira berapa menit? Istirahat berapa menit? Pak. 30 menit ya? Atau kelamaan 20 menit ya? Sampai jam 10 masuk lagi. Oh, jam 10 masuk lagi, oke ya. Jam 10 masuk lagi, termasuk nanti presensinya saya siapkan. Presensi online saya siapkan. Jadi presensinya online, ada tanda tangan online nanti, biar terus kalau sudah isi semua, saya kirim ke Pak Ivan. Oke, kita break dulu 30 menit kurang. Bapak.